Jadi ngomongnya wis tidak terlalu penting lah, iku maneh lah. Ini kan suatu edukasi politik yang kurang begitu baik terhadap pemilu. Harapannya kan yang muda ini mau turun sebagai pemantau, otoritas kita adalah sebagai penyambung bagaimana kondisi yang ada akar rumput. Karena nggak repot mas, karena di sini juga rata-rata ya itu orang-orang petani, nggak terlalu dianggap tidak penting lah hal politik. Dianggap nggak ngefek ya? Nggak ngefek karena pupuk tetap langka, harga gabah tetap anjlok, air juga sulit, terus untuk benih juga sulit, untuk peningkatan SDM juga agak sulit. Karena rata petani tua juga, mas. Jadi kan kalau kita asesmen politik juga jadi geografis secara SDM juga, ya rata-rata kan banyak anak rantau juga. Makanya juga repot. Jadi teman-teman pemantau juga bagaimana melalui JPPR, jadi bagaimana pendidikan pemilu dan politik di rakyat ini bisa tercapai dengan baik. Karena partisipasi politik ini juga penting, mas. Mau nggak mau politik kan juga nanti kita akan bahas lah bagaimana politik itu berdampak ekonomi. Mungkin nanti ada Mas Daniel yang lebih paham karena beliau juga senior. Oh iya, Mas Daniel udah gabung ya. Mas Daniel, salam hormat, salam kenal. Mas Daniel, terus juga untuk yang kedua nanti ada Mas Rusdi. Mungkin ini politikus muda gitu loh. Kalau Mas Daniel kan senior, jadi aktivis payung senior. Kalau Mas Rusdi ini kan muda, apalagi ketua PIDAR, Tunas Indonesia Raya, ini kan harapan besar untuk Gerindra bisa menangkap aura anak muda. Iya, kayaknya Mas Rusdi juga mau nyalon di Pasuruan kayaknya. Nah, amin. Kita doakan Mas, yang muda yang nyalon biar lebih asik. Kira sewong Seragen ben gayeng. Disungkuyung bareng politiknya ben gayeng. Ini yang paling penting ini juga Gus Safik ini bagaimana memberikan output ansor ke depan. Kan kader-kader ansor kan masuk semua partai kan ada itu. Karena Gus Safik ini kan tokoh pemuda Jawa Timur yang aktif di beberapa kegiatan kepemudaan, ini kan penting. Apalagi kan anak-anak muda ini kan harus mau nggak mau ya terjun politik gitu aja, mau tidak mau. Karena peran politik sampai hari ini ya mau tidak mau ya kalau bagus itu tidak terkesan politik. Tapi kalau jelek masih dipelintir. Politik itu masih terkesan kotor, masih terkesan bahwasanya tidak tidak relevan dengan keadaan sosial. Tapi kalau buruk dipelintir. Oh, Gus Safik sudah aktif ya? Sampun, Gus Safik. Ya, Assalamualaikum Gus Safik. Salam, ya Mas. Lagi di Surabaya nih? Pulang ke Tuban tadi. Oh, ke Tuban. Ya. Tuban. Ada latihan instruktur ya akhir bulan ini ya di Lamongan, guys. Sakit hadir. Gus Safik. LI 1 di Lamongan. Ya insya Allah ketemu lah nanti. Alhamdulillah. Iya, Gus Safik nanti memberikan ini ya perspektif dari luar ya, meskipun beliau melihat dari dalam cukup jelas, tapi karena posisinya adalah ketua PW Ansor nanti bisa berperspektif dari luar bagaimana proses pendidikan politik hari ini, apalagi di tengah pandemi, khusus pilkada, apakah maksimal ini nantinya teman-teman partai politik dalam memaksimalkan partisipasi di pilihan ya. Assalamualaikum Mas Rusdi, selamat bergabung Mas. Ya, waalaikumsalam. Makasih Mas sudah mau gabung, meluangkan waktunya Mas. Ya, sama-sama Mas. Oh siap. Halo. Mas. Salam kenal Pak Daniel. Salam kenal. Coba apa nih ya? Jadikan saya host biar saya share screen coba. Oh, Mas Dwi. Oke. Jadikan host ya, co-host. Oke Mas. Kalau dosen ini kalau terang pakai slide happy.
Siap, laksanakan. Sudah tergantung ke slide ini. Takut. Oke, siap ya. Mudah-mudahan ini. Oke, masuk ya. Bisa ya? Oke, bisa Mas. Siap. Oke, siap. sip. Oke. Oh, dia agak keluar sih. Oke, siap. Oke. Nih, hostnya gimana? Bisa dimulai nggak, Mas? Mas Dwi, halo. Baik, monggo Mas Ubed bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada co-host Mas Dwi yang telah memberikan waktu kepada saya. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan diskusi dan dialog interaktif terkait bagaimana menangkar peran pendidikan politik oleh partai politik di Jawa Timur. Yang hari ini akan disampaikan oleh 3 pemateri yang sangat fenomenal. Yang pertama yaitu senior kita bersama, yaitu Mas Dhanil Rohi, yang proses di PDIP yang lama, telah menjadi salah satu senior yang ngomong kaderisasi di PDIP Perjuangan. Selamat siang Mas Dhanil. Selamat siang Mas. Ya, yang selanjutnya yaitu adalah Mas Rusdi Sutejo. Beliau adalah Wakil DPRD Kabupaten Pasuruan yang hari ini berproses di Partai Gerindra, lebih tepatnya di sayapnya adalah Ketua Tidar. Dia adalah spesialisasinya bagaimana rekrutmen kaderisasi di Partai Gerindra, terutama di kalangan pemuda. Selamat siang Mas Rusdi. Selamat siang Mas Ubaid. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah ini yang lagi seger-segernya, lagi seger-segernya di Jawa Timur, sering mengadakan kegiatan. Kemana habis raker ya Gus? Yang saya kenalkan Gus Taufik Tauki. Beliau adalah yang punya Pemuda Ansor Jawa Timur. Sip. Yang menggerakkan seluruh elemen pemuda NU di kalangan Jawa Timur. Selamat siang Gus Taufik. Selamat siang. Terima kasih. Oke, untuk materi hari ini kita akan membahas banyak terkait bagaimana politik yang berjalan di Jawa Timur. Hierarki politik, sejarah politik di Jawa Timur ini tidak hanya serta-merta untuk momentum-momentum saja. Biasanya kita mengenal politik itu kalau mau pilkada, mau pileg, ini kita akan mengenal politik. Tapi dalam pelaksanaannya, politik itu berjalan dalam dunia sosial. Termasuk politik itu sendiri mulai perkembangan, mulai era reformasi, mulai sampai hari ini, itu tetap berjalan dengan seksi, menurut dari beberapa pakar politik. Tapi secara umum, masyarakat masih menganggap politik itu hal yang tabu, hal yang kotor. Di beberapa lembaga survei, kepercayaan orang terhadap lembaga politik, partai politik itu sangat rendah. Makanya kita dengan adanya forum ini, kita bisa ngomong bagaimana politik ke depan itu lebih bisa diterima masyarakat, manfaatnya kan dirasa. Karena beberapa kali kita ketika ngomong kemanfaatannya partai politik ini, tidak dirasakan dengan baik oleh masyarakat. Kalau mungkin dapat enak, dirasakan enak, tidak dianggap politiknya. Kalau dirasa buruk, dianggap ini politiknya. Karena masih dianggap politik itu adalah hal yang buruk. Padahal kontribusi bangsa ini, pelaku politik sangat banyak sekali. Oke, akan dibedah tuntas selanjutnya oleh Pak dosen kita, juga senior di partai politik, yaitu Dr. Dhanil Rohi. Waktu dan tempat yang bersilakan. Silakan Mas Dhanil. Mas Dhanil, monggo silakan. Halo, Mas Dhanil. Halo. Jadi siap monggo, sudah Mas. ya? Siap, silakan jenengan Mas. Oke. Jadi saya yang pertama ngomong. Ini harus 20 menit Mas. Oke. 20 menit monggo. Ya. Sabar ya, saya siap Mas. Dulu. Supaya saya share screen dulu ya. Siap, Mas. Oke.
Bisa lihat ya screen-nya? Bisa, Mas. Materinya bisa ya? Bisa. Oke. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hari ini coba memenuhi apa yang diharapkan oleh Mas Ubedillah yang menghubungi saya untuk berdiskusi tentang menakar peran pendidikan politik di Jawa Timur. Tentu yang akan saya sampaikan dalam perspektif dan pengalaman saya sebagai pengurus dan juga anggota DPR Provinsi Jawa Timur dari PDI Perjuangan. Dan untuk menjawab seminar kita, mungkin pertanyaan diajukan, apakah partai politik sudah menjalankan fungsi peran politiknya enggak di Jawa Timur? Kalau sudah, kira-kira apa ukurannya? Ukuran daripada penyelenggaraan pendidikan politik. Oke, saya akan mulai. Pertama, saya pikir politik merupakan aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hari ini saya kira hari di mana politik menjadi percakapan sehari-hari semua orang. Dan kalau tadi Mas Uday bilang politik itu kotor, memang masih ada di sebagian orang. Tapi walaupun kotor, di anggapan beberapa orang, memang dalam prakteknya begitu. Ini saya juga mengalami sendiri. Saya pikir, ya, tapi ya harus dilihat ya, politik ini juga games ya, permainan. Seperti permainan yang lain. Jadi jangan terlalu serius juga, karena seperti orang kalau main bola, ada yang tendang pakai kaki, ya sah saja. Ada yang membuat gol dengan tangan kalau tidak kelihatan, ya sah saja, kan begitu. Dan itu hanya permainan kekuasaan. Jadi, tapi bagaimanapun juga politik memegang peranan yang menentukan hajat hidup kita semua. Karena apapun juga, semua keputusan di Republik ini adalah keputusan politik. Hari ini kita masih mendengar kontroversi tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Itu adalah keputusan politik yang akan mempengaruhi nasib banyak orang. Saya sendiri sebagai aktivis sudah merasakan ya, kenapa apa sih pentingnya ikut politik itu. Bapak Ibu, kalau dalam rangka pandemi COVID ini, saya cerita dulu sebelum masuk, untuk merespon supaya pandemi ini tidak bisa atau tidak menyebar dengan cepat, maka DPRD Provinsi Jawa Timur membuat satu perda tentang ketertiban umum. Dan perda itu sudah dilaksanakan dan diimplementasikan. Ada pergubnya, pergub nomor 53, dan ternyata memberikan dampak. Kemarin laporan dari Polda, penurunan COVID di Jawa Timur cukup signifikan, dan salah satu kontribusinya perda tersebut. Nah, setelah saya mendengar itu, saya merasa sangat berbahagia, karena ternyata keputusan politik yang diambil di Indrapura itu bisa menyelamatkan 40 juta rakyat Jawa Timur. Jadi jangan main-main dengan politik ya. Artinya bahwa ketika kita diberi kesempatan, kita lagi mengurus atau menentukan nasib banyak orang. Jawa Timur itu APBD-nya 35 triliun. Dan itu diatur dialokasikan oleh DPRD supaya 35 triliun itu benar-benar jatuh ke tangan rakyat. Dan yang ketiga, kita melakukan fungsi kontrol supaya semua kegiatan-kegiatan SKPD pemerintah itu bisa berjalan sesuai yang direncanakan. Jadi artinya apa? Politik itu memegang peranan penting di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang menarik juga, akhir-akhir ini keterlibatan masyarakat dalam politik semakin bergairah dan tinggi. Ada yang sangat optimis, ada yang apatis, bahkan ada yang pesimis atau apatis. Tidak apa-apa. Itu satu hal yang normal dalam kehidupan bernegara. Muara dari semua proses politik menurut saya adalah terbentuknya kehidupan bersama yang utuh sebagai bangsa Indonesia, adil dan juga demokratis. Tentu ini semua ujung-ujungnya membentuk masyarakat Indonesia yang sejahtera ya. Dalam bingkai NKRI berdasarkan Pancasila, itu komitmen kita. Jadi semua proses politik jangan sampai keluar daripada bingkai Pancasila dan juga NKRI kita. Apapun yang terjadi, proses politik harus Indonesia tetap utuh, Indonesia tetap adil dan demokratis. Pendidikan politik merupakan satu sarana ya untuk terwujudnya kewarganegaraan yang bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi pendidikan politik kita mendidik orang itu supaya mereka bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab sebagai warga negara.
tanggung jawab warga negara adalah memberikan kontribusi yang positif, konstruktif kritis konstruktif bagi kemajuan bangsa dan negara. Partai politik punya peranan yang sangat penting untuk menghasilkan kader pimpinan dan meningkatkan partisipasi politik. Nah, salah satu fungsi dari kader partai politik adalah menjadi tempat untuk menghasilkan kader-kader pemimpin, baik di eksekutif maupun di legislatif, bahkan di sektor-sektor yang lain. Nah, disinilah pendidikan politik itu menjadi penting. Nah, PDI Perjuangan sebagai partai politik berperan sebagai fasilitator dan dinamisator pendidikan politik internal partai maupun eksternal partai. Oke, Bapak Ibu, kalau kita lihat apa yang saya mau bicara di sini, kalau kita lihat pembahasan kita bisa orang muda dan masyarakat itu sebagai input. Pendidikan politik sebagai proses dan juga kualitas demokrasi sebagai output. Jadi apakah pendidikan politik kita menghasilkan kualitas demokrasi atau tidak, itu menjadi ukuran keberhasilan daripada pendidikan politik. Nah, kalau kita lihat hari ini, bagaimana masyarakat dan orang muda kita. Hari ini kita punya generasi milenial, atau yang lain disebut dengan strawberry generation, atau yang disebut dengan 4S generation. Maksud Bedela tahu 4S generation nggak? 4S itu S yang pertama itu adalah ada 4S ya. S yang pertama itu sugar. Nah, generasi hari ini generasi yang menikmati makanan dan minuman. S yang kedua adalah skin. Generasi yang mengutamakan penampilan ya. Kesehatan dan lain-lain. S yang ketiga itu sun, suka jalan-jalan, menikmati, pleasure. Dan S yang keempat screen. Nah, itu 4 hal ini, 4S ini adalah memberikan karakteristik dari generasi kita pada hari ini. Jadi mereka itu orang yang bisa melaksanakan berbagai aktivitas dengan menggunakan screen. Yang kedua, politik kita itu sangat transaksional ya hari ini. Suka atau tidak suka, itu masih mewarnai. Pengalaman saya sebagai politisi bertahun-tahun, ya jelas. Turun ke masyarakat, dia bilang, ya wani piro. Mau kasih apa? Baru mau. Jadi kalau datang hanya modal dengkul, mereka sudah malas mendengar janji-janji. Nah, ya, toh. Untuk mendapatkan orang yang sungguh-sungguh memilih kita dengan tulus itu masih susah. Tapi itulah yang kita hadapi. Hari ini siapa yang punya modal, siapa yang punya jaringan yang kuat, ya dia punya marketing politik yang bagus, ya bisa berhasil dalam politik. Dan masyarakat juga transaksi ini tidak salah ya, karena memang mereka merasa bahwa kalau mereka memilih kita harus mereka mendapatkan manfaat. Hanya tinggal manfaatnya jangka pendek atau jangka panjang. Mau beli putus atau untuk untuk kepentingan masa depan. Nah, ini perlu pendidikan politik di sini. Yang keempat, ini sebenarnya 3, politik aliran masih menjadi hal yang dominan. Saya pikir jualan-jualan politik aliran, politik primordial ini masih sangat kental. Ya, atau saya pikir di semua level. Ketika seorang politisi terdesak, tidak punya dapat dukungan, dia memainkan isu ini. Ya, toh. Bahkan walaupun di internal partai juga masih hal-hal ini muncul, walaupun tidak terlalu vulgar, tetap dirasakan ada. Orang akan nyaman atau berjualan dengan politik identitas. Nah, dari 4 hal ini kita proses masuk ke pendidikan politik. Pendidikan politik itu apa yang kita ajarkan? Pertama ideologi, ini di partai ya, hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan analisis sosial. Saya pikir pendidikan politik ini kita semua sudah dapat. Mau jalur pendidikan, mulai dari SD sampai universitas, kita dapat pendidikan kewarganegaraan, Pancasila, ilmu sosial dasar, ilmu budaya dasar. Semua itu adalah muatan-muatan pendidikan politik. Jadi salah besar kalau kita bilang pendidikan politik itu hanya oleh partai politik. Tidak. Semua masyarakat atau pendidikan pun memberikan pendidikan politik. Bahkan di jenjang pendidikan lebih sistematis, lebih terukur. Yang kedua, partai politik juga melakukan pendidikan politik dan masyarakat juga melakukan. Masyarakat lewat debat-debat di media massa, lewat berbagai pemberitaan di media sosial, dan semua informasi yang dapat terkait dengan politik, terkait dengan perilaku kekuasaan, terkait dengan situasi kekinian politik, itu adalah pembelajaran berharga.
Dan hari ini saya pikir berita-berita politik masih menjadi berita-berita yang paling awal untuk dibaca oleh masyarakat. Mereka ingin tahu hari ini siapa yang tertangkap korupsi, atau hari ini ada masalah apa, ada demonstrasi apa, dan ini menunjukkan bahwa ada perhatian masyarakat terhadap politik. Yang kedua, kalau kita bilang, kalau tadi output orang muda masyarakat, pendidikan politik, dan kualitas demokrasi itu ukurannya apa? Pertama, tingkat partisipasi politik. Tingkat partisipasi apakah secara formal maupun informal. Yang kedua, apakah ada suksesi kepemimpinan. Dan yang ketiga yang terukur, adakah indeks demokrasi, peningkatan indeks demokrasi. Yang keempat, apakah politik kita itu sudah mengarah ke politik yang ideologis ataukah masih transaksional. Kalau politik ideologis lebih kepada hal-hal yang bersifat value, hal-hal yang bersifat mengurus kepentingan bersama, untuk kesejahteraan bersama. Jadi politik itu tidak sekedar akses memperoleh kekuasaan, tetapi juga etika untuk melayani. Atau disebut juga bagaimana kita dengan posisi politik kita bisa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dan yang berikut, moral dan etika politik dari semua pelaku politik harus dijunjung tinggi. Artinya mereka pengacu pada nilai-nilai moral dan politik yang ideal, yang menjadi ukuran satu masyarakat yang berperadaban. Kalau ini saya belum, ini nanti terakhir. Kalau kita bilang pendidikan politik itu merupakan perintah dari undang-undang ya, Undang-Undang 2 tahun 2001 tentang partai politik, bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban, tanggung jawab warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini saya pikir partai politik punya hak untuk melakukan, punya kewajiban untuk melakukan pendidikan politik. Nah, sekarang saya mau cepat saja, tujuan pendidikan politik apa? Ada dua saja, yaitu mengubah dan membentuk tata perilaku seseorang agar menjadi partisipan politik yang bertanggung jawab dan beretika. Artinya orang itu menjadi warga negara yang aktif, dia mengerti hak-haknya, dia mengerti tentang apa yang dilakukan oleh kekuasaan, dia mengerti tentang aturan-aturan yang ada dalam negara, sehingga dengan pengertian-pengertian itu, dia mampu melakukan evaluasi terhadap perilaku kekuasaan. Apakah kekuasaan ini sudah berjalan sesuai dengan ideal bangsa atau ideal negara ini atau tidak. Kalau belum, maka dia bisa memberikan kritik, dia memberikan saran, dia memberikan masukan, baik secara pribadi maupun lewat lembaga-lembaga politik yang ada. Jadi kalau kita lihat perilaku politik kita hari ini, ya nanti bisa kita ukur apakah pendidikan politik itu sudah berhasil atau tidak. Yang kedua, membentuk suatu tatanan masyarakat yang demokratis. Oke. Jadi masyarakat kita ini harus mengarah ke masyarakat yang semakin demokratis. Nah, itu menjadi harapan semua masyarakat modern hari ini, bahwa dengan demokrasi lah semua orang punya hak yang sama, punya kesempatan yang sama untuk terlibat di dalam ruang-ruang publik. Tetapi kita di sini yang demokratis berdasarkan Pancasila dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu batasan dari demokrasi kita. Apa indikator dari pendidikan politik? Ukurannya itu adalah indeks demokrasi ya. Saya melihat ada apakah satu pendidikan politik berhasil atau tidak kalau dia memenuhi atau menjawab 3 persoalan yang adalah indeks demokrasi. Pertama, kebebasan sipil, hak-hak politik, dan juga lembaga demokrasi. Nah, kalau kita mau zooming ke politik, untuk pendidikan politik kita mungkin minta hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan, pemilu yang bebas dan adil, peran DPR dan peran partai politik. Mungkin ini poin 5 sampai dengan 9 inilah yang menjadi tanggung jawab dari partai politik. Mungkin sampai 10 dan 11 karena partai politik juga berkompetisi untuk merebut jabatan-jabatan politik di eksekutif, sehingga ketika mereka menempatkan kadernya di sana, ya diharapkan indikator-indikator demokrasi ini bisa tercapai. Jadi inilah kalau kita mau melakukan pendidikan politik harus orientasi kita ke sini. Oke, sekarang kita lihat kenyataan. Jadi kalau kita lihat perkembangan indeks politik nasional ya, indeks demokrasi, nah kita lihat itu semakin hari semakin bagus. Ada kalau untuk kebebasan sipil mungkin landai saja dari 88 bahkan mungkin turun sampai 78,46 di tahun 2019.
Ini nasional ya, saya tidak ambil Jawa Timur. Kalau untuk lembaga demokrasi, ya kita juga lihat melalui fluktuasi. Pada tahun 18, tapi lumayan masih 75,25. Kalau untuk yang kebebasan sipil 78,48, tapi semua masih di bawah 80, artinya belum maksimal, masih sedang. Dan hak-hak politik kita lihat juga semakin bagus. Pernah dulu drop sampai 46,25, tapi sekarang sudah menjadi 65,79. Nah, ini data dari Biro Pusat Statistik. Jadi ada juga di sini indeks kebebasan sipil 78,46 turun dibanding 2017. Hak-hak politik kita pada tahun 2011 65 turun juga. Hanya yang naik lembaga demokrasi itu naik 2,76 poin. Nah, ini apa artinya? Bahwa apakah pendidikan politik kita sudah berhasil atau tidak? Salah satunya adalah kita lihat di survei dari indeks aspek demokrasi Indonesia. Nah, yang berikut, kalau kita lihat sendiri di tadi grafik saya sudah berikan di sini tahun 2017 sampai 18 kebebasan sipil turun, hak politiknya turun, tapi lembaga demokrasi naik. Nah, sekarang kita lihat Jawa Timur. Nah, Jawa Timur sendiri, kita ini urutan ke-20 dari keseluruhan provinsi yang ada di Indonesia, di atas sedikit nasional, 72,39. Nah, kita dari 70,92 naik jadi 72,86. Ini satu pencapaian yang sangat luar biasa dalam satu tahun. Apakah di situ ada partisipasi partai politik di situ, ataukah lembaga-lembaga masyarakat seperti Ansor, GMKI, Cipayung dan lain-lain yang lakukan pendidikan politik bagi warganya sehingga sadar untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Ya, saya pikir juga sebagai lembaga-lembaga di luar politik, ya organisasi-organisasi kemasyarakatan pemuda maupun organisasi kemasyarakatan umum itu harus giat untuk melaksanakan pendidikan politik di wewenang mereka masing-masing. Nah, ini kita lihat ada perkembangan terus meningkat. Oke, tahun 2015 sampai 2009 itu masih targetnya sebesar 75,0. Nah, ini belum tercapai. Nah, indeks demokrasi Indonesia pun masih 74,92, masih jauh dari target ya. Nah, masih dalam kategori sedang. Nah, apa artinya ini? Ya, pendidikan politik kita belum terlalu maksimal. Kita harus akui. Harapan kita kepada tinggi. Nah, sekarang PDI Perjuangan sendiri, apa yang dilakukan untuk supaya menaikkan indeks demokrasi atau partisipasi? Nah, kita ada 3 proses ya, kami. Ada rekrutmen dan pendidikan kader, ada penguatan kapasitas peran, dan kita berharap yang paling terakhir ada peningkatan kualitas demokrasi. Kalau di sini, di dalam rekrutmen dan pendidikan kader, kalau dalam siklus kader di PDI Perjuangan, kita pertama itu orang itu simpatisan, setelah simpatisan dia menjadi aktivis, jadi setelah dia jadi aktivis dia baru jadi kader. Setelah dia jadi kader maka dia jadi petugas partai yang bisa ditempatkan oleh partai kemana saja. Jadi kalau di Partai Perjuangan kami sangat serius bahwa setiap kader itu adalah petugas partai. Jadi kalau Mas Ubadillah ini tertarik dengan PDI Perjuangan, pertama jadi simpatisan dulu. Siap. Setelah itu meningkat lagi satu langkah menjadi aktivis, ikut-ikut acara di PDI Perjuangan, ikut jadi panitia. Setelah itu baru jadi kader. Nah, sudah jadi kader kita ikut pendidikan kader. Setelah pendidikan kadernya tuntas, ya siap ditempatkan. Mau jadi caleg atau mau jadi kepala daerah. Nah, siap ya Mas ya? Siap. Nah, bagaimana dengan di rekrutmen? Di rekrutmen ini kita tetap, pendidikan kader kita ada 3 aspek yang kita lakukan, yaitu pemahaman tentang ideologi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan juga analisis sosial. Nah, itu kita memanfaatkan IT untuk menyebarkan ideologi, mengkampanyekan misi dan visi partai. Yang kedua, melakukan pendidikan politik insidentil, mungkin ada seminar-seminar lokakarya yang dilakukan. Yang berikut ada pendidikan kader yang berjenjang. Di PDI Perjuangan itu ada kader pratama, kader madya, dan juga kader utama.
ada pembekalan caleg, sebelum jadi caleg dibekali dulu, dan sebelum menjadi kepala daerah ada sekolah calon kepala daerah. Nah, setelah mereka terpilih, nah ini sudah jadi petugas partai, maka kita tetap menguatkan ideologi dan juga menguat peran dan fungsi mereka dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi tadi. Nah, itu pembekalan legislator kita adakan supaya mereka tahu tugas dan fungsi mereka dalam hal legislasi, budgeting maupun kontrol. Yang kedua, kita melakukan bimbingan teknis untuk legislator, bimbingan teknis pembuatan perda dan lain-lain. Dan yang ketiga, di partai itu ada sinergi 3 pilar. Jadi bagi PDI Perjuangan itu antara partai, legislatif dan eksekutif itu harus bersinergi. Nah, itu dilaksanakan. Supaya apa? Supaya apa yang dilakukan di dalam penugasan di legislatif maupun eksekutif tetap menjalankan apa yang diharapkan oleh partai. Dan yang terakhir, untuk bisa meningkatkan kualitas demokrasi ya. Apa ukurannya? Tingkat partisipasi. Nah, ini nanti kita lihat apakah pemilih PDI Perjuangan itu semakin meningkat atau tidak. Di basis-basis, itu kami punya ukuran sendiri. Ada suksesi kepemimpinan. Apakah ada orang-orang muda yang tampil, atau pengurusnya itu saja. Nah, kita berharap kalau semakin berkualitas, ada regenerasi kepemimpinan di dalam partai. Dan di partai kami komitmen untuk melibatkan sebanyak mungkin orang muda di dalam semua proses politik sepanjang mereka sudah mengikuti pola rekrutmen dan juga pendidikan kader. Oke, yang berikut mungkin. Siap. Ini saya agak masih cas dulu ya. Siap, Mas. Oke, siap. Yang ketiga, kita sukses kepemimpinan. Ya tentu harapan kita sih yang pasti sebagai partai kita menang dalam pemilu. Dan kita bersyukur dalam proses pemilu di Jawa Timur akhirnya tahun 2019 PDI Perjuangan berhasil menjadi Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Kami menjadi mayoritas di Indrapura. Yaitu ya, masuk PDI lah ya. Ya, jadi siap. Kalau Mas mau masuk PDI Perjuangan ya siap jadi partai pemenang kan. jadi ketua Ansor ya. Tadi itu beberapa menang pemilu ya. Jadi itu menjadi ukuran dari kualitas demokrasi. Intinya bahwa kami sudah melaksanakan berbagai macam pendidikan politik bagi internal partai maupun eksternal. Ya, ada hal-hal yang kita khususkan untuk partai kita. Tapi ujungnya yaitu untuk bisa tingkat partisipasi tinggi. Kami punya regu penggerak pemilu untuk menaikkan tingkat partisipasi. Untuk mengawal supaya pemilu itu bisa berlangsung dengan bersih juga ada. Oke, dan yang sebagai penutup, saya kira indeks demokrasi sebagai indikator pembangunan politik masih perlu ditingkatkan. Karena masih dalam kategori sedang. Di Jawa Timur masih urutan ke-20 dari nasional. Ini pekerjaan besar kita semua. Partai politik, ormas untuk menaikkan supaya kita bisa urutan 1 mengalahkan DKI. Siap. Yang berikut, pendidikan politik wajib dilaksanakan karena merupakan perintah undang-undang dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Yang ketiga, partai politik memiliki peran signifikan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Oleh sebab itu, partai politik harus aktif melaksanakan pendidikan politik dan membuat mekanisme dalam partai tersebut berlangsung secara demokratis, partisipatif, sehingga semua orang memiliki posisi yang sama untuk berkompetisi secara sehat untuk meraih jabatan-jabatan politik yang ada dalam proses kenegaraan kita. PDI Perjuangan Jawa Timur telah berhasil melaksanakan pendidikan politik untuk segmen internal dan eksternal, sehingga menjadi partai pemenang di Jawa Timur. Kalau masuk bertanya apakah pendidikan politik di PDI Perjuangan sudah sukses, maka saya bilang sukses. Apa ukurannya? Ya kami menang. Sederhananya. Hebat-hebat bikin partai politik, tapi kalau nggak menang ya percuma. Ya. Ini beda politik dengan sekolah. Sekolah banyak lulusan, tapi kita banyak kursi yang kita hasilkan di DPR. Ini melalui pemilu yang jujur ya, bukan pemilu sulapan ya. Pendidikan politik mesti dilaksanakan oleh semua pihak secara terstruktur, masif untuk peningkatan kualitas demokrasi. Mungkin Mas Udela itu hal-hal
pengantar yang boleh saya sampaikan terkait dengan topik yang diminta. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kita diskusikan, kita elaborasi untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur secara lebih luas. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Siap, terima kasih Mas Daniel. Alhamdulillah kita punya pandangan-pandangan ya. Akhirnya ada secara kualitatif dan kuantitatif yang telah disampaikan oleh Mas Daniel. Dalam artian ini menjadi satu referensi yang bagus untuk ke depan berjalannya proses pendidikan politik di Jawa Timur. Oke, yang selanjutnya, assalamualaikum Mas Tejo, Mas Rusdi, halo, Mas Rusdi, saya nyambung, Mas Rusdi, Mas Rusdi. Halo, ya, sorry. Oke, ya. Oke, yang selanjutnya untuk pemaparan perspektif anak muda, yang kan sebagai anggota dewan yang muda, ingin tahu bagaimana sih jadi tokoh pemuda yang jadi anggota dewan. Kalau versi seniornya kan sudah ada Mas Daniel dari PDI Perjuangan, sekarang jadi Gerindra. Monggo Mas Rusdi, waktu ditempatkan. Terima kasih Mas Ubaidillah, Pak Daniel, senior kita DPRD Provinsi Komisi B Jawa Timur, Gus Syafiq, sebagai Ketua PW Ansor Jatim, teman-teman diskusi pada siang hari ini. Jadi terkait diskusi pada siang hari ini, menakar peran pendidikan politik oleh partai politik, masing-masing partai pasti melakukan pendidikan politik. Nah, yang pertama adalah kita sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sistem pendidikan politik tidak boleh bertentangan dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu sudah diatur, setiap mendirikan partai politik pasti ada izin, terutama dari Kemenkumham, untuk izin pendirian dan lain-lain, dan itu sudah dipastikan bahwa ideologi yang ada di partai politik itu tidak bertentangan dengan dasar negara. Terkait kami di Gerindra, saya sebagai Ketua Tidar Kabupaten Pasuruan, banyak yang kita lakukan di Tidar itu sayap Gerindra, di Tunas Indonesia Raya, yaitu anggotanya rata-rata umur di bawah 35 tahun. Jadi ketika sudah 35 tahun ke atas itu naik menjadi kader Pratama di Satria, Satuan Indonesia Raya. Nah, yang dilakukan Tidar Kabupaten Pasuruan untuk pendidikan politik, alhamdulillah banyak support dari DPP Gerindra, terutama dari Pak Prabowo, bahwa tiap tahun tradisi kaderisasi di Gerindra itu jalan. Jadi ada pelatihan 3 bulan untuk calon GMD namanya. GMD itu Garuda Masa Depan. Itu mengikuti diklat pelatihan selama 3 bulan di Padepokan Garuda Yaksa di Hambalang, Bogor, untuk mendapat pendidikan terkait politik, kemudian pendidikan kemandirian ekonomi, dan wawasan kebangsaan, itu yang paling penting. Kemudian Tidar juga ditugaskan untuk merekrut GMP namanya, Garda Merah Putih. Garda Merah Putih yaitu adalah Satgas tingkat kabupaten. Kemudian juga berpartisipasi dalam koperasi KGN, Koperasi Garuda Yaksa, milik Partai Gerindra. Nah ini, karena memang apa yang disampaikan oleh Pak Daniel, bahwa politik kita saat ini, sistem demokrasi kita ini masih mencari bentuk yang ideal. Nah, inilah yang banyak ada masyarakat yang apatis, kemudian ada masyarakat yang sangat antusias mengikuti politik, juga ada yang pragmatis. Nah, sekarang ini tidak bisa dipungkiri sesuai apa kata Pak Daniel tadi, apalagi waktu pil-pilan, Mas, pemilu, pilihan presiden, pileg, pilkada, pasti banyak yang pragmatis. Itu karena apa? Karena saya merasakan sendiri sebagai calon legislatif periode kedua ini, apa yang kita lakukan kepada masyarakat selama 5 tahun kemarin, aspirasi kita perjuangkan mulai dari
pembangunan fisik, kemudian bantuan pelatihan dan lain-lain, tidak mendongkrak elektabilitas kita. Ujung-ujungnya hari H, serangan fajar. Itu yang kita rasakan. Nah, jadi tidak ada bedanya menjadi anggota dewan dengan suara 17.000, suara 10.000, atau 3.000. Jadi ibarat kita tadi ya dikocok tadi, untung-untungan, ada yang 3.000 jadi, ada yang suara sisa 3.000 jadi, ada yang suaranya sendiri cukup untuk 1 kursi. Nah, itu memang itu yang perlu kita sadarkan kepada masyarakat. Betul kata Pak Daniel, langsung pragmatis, diambil uangnya, tidak peduli lainnya, tidak peduli pembangunan 5 tahun ke depan, tidak peduli daerahnya punya perwakilan di DPRD atau kepala daerah, tidak peduli itu. Banyak yang seperti itu. Karena memang masyarakat kita masih banyak yang belum mampu. Masih banyak yang belum melek politik. Alhamdulillah sekarang, terutama daerah kota, saya merasakan Surabaya saja. Kita lihat Surabaya. Sudah mulai adu gagasan. Jadi calon pilkada mulai adu gagasan. Mereka tidak melihat pragmatis kalau masyarakat di perkotaan terutama. Kalau di daerah yang notabene ekonominya masih lemah, itu masih laku untuk ekonomi yang pragmatis tersebut. Nah, karena memang banyak dari teman-teman muda kita yang tidak paham apa yang manfaat dari politik. Sebenarnya politik itu sangat penting karena politik bisa menghasilkan produk. Salah satunya adalah produk hukum yang sekarang lagi ramai adalah Omnibus Law. Kemudian kalau di kami di DPRD ada namanya Perda, peraturan daerah. Ada yang turunan dari undang-undang, ada yang sesuai dengan kearifan lokal. Kalau di kami ada namanya Perda wajib Madin. Nah itu salah satu hasil dari proses politik. Nah, kemudian kalau kami di Tidar, kendala kami adalah memang selama ini partai politik itu pendanaan. Jujur kita pendanaan. Kalau uang pribadi untuk mengcover kegiatan partai, tidak ada cukupnya. Nah, alhamdulillah di Tidar kita berdayakan, namanya kita membentuk koperasi sesuai instruksi Pak Prabowo bahwa kita koperasi, salah satunya adalah koperasi bantuan keuangan, kemudian untuk yang mempunyai modal usaha, untuk yang usahanya lagi berkembang, kemudian untuk retail salah satu adalah ya seperti koperasi KUD gitu, desa. Beli beras, beli apapun kebutuhan pokok di tempat, di koperasi, kemudian nanti kalau sudah 1 tahun, SHU kita bagikan kepada anggota. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Mas. Jadi pengen tanya juga, selama proses ini kan kalau di Gerindra, kalau di kalangan masyarakat umum kan terkenal adanya GMD. Jadi GMD itu sendiri kan lebih terkesan bahwasanya ngambilnya anak muda semuanya. Selama ini kalau jumlah GMD yang ada di Jawa Timur, Mas, setahunya Mas ada berapa? Dan apa aja yang dilakukan teman GMD? Kalau kami, tiap kabupaten seluruh Indonesia itu rata-rata 3, Mas. Minimal jadi 3. Ya. 3 itu GMD, minimal yang dikirim ke Hambalang itu S1. Kalau mereka berprestasi bisa malahan ada yang dari Probolinggo itu menjadi staf ahli DPR RI. Staf ahli DPR RI itu S1, dia berprestasi di GMD, di Diklat, kemudian disekolahkan S2,
kemudian menjadi staf ahli dari DPR RI. Ada yang juga menjadi staf di DPP atau menjadi staf ahli fraksi di masing-masing DPRD. Itu salah satu produk dari pendidikan GMD yang dilakukan oleh Gerindra. Oke, Mas tanya lagi untuk terkait ini juga ini terkait internal pendidikan politik di internal. Saya rasa Gerindra sudah masif lah bagaimana dengan sistemnya Pak Prabowo mulai dari atas sampai bawah dan sebagainya, tidak ada namanya konferensi untuk DPC ya, jadi hak otoritas dari DPP langsung. Terus ingin juga tahu Mas bagaimana sistem politik, jadi pendidikan politik di luar itu, mungkin untuk konstituen yang ada di masyarakat, mungkin untuk para konstituen yang notabene tidak berpartai secara langsung, hanya simpatisan, itu seperti apa pendidikan politik? Ya, jadi kalau untuk konstituen kita lebih ke pendidikan ekonomi, Mas. Apalagi sekarang peluang sangat terbuka dengan ekonomi yang disruption sekarang, pemodal besar tidak bisa semena-mena, malah UMKM kita yang sudah teruji mulai krisis tahun 98 sampai sekarang pandemi Covid ini masih bisa bertahan. Nah, ini membuktikan bahwa kalau kita bikin usaha dapat memberdayakan masyarakat, itu kita lebih bertahan daripada kita menjadi pekerja. Nah, itulah yang kita support selama ini. Contoh, ada UMKM yang menghasilkan sepatu di Gempol, itu di Kecamatan Gempol. Kita support, kita datangkan influencer, Instagram, Facebook, kita support bagaimana cara memasarkan produknya di medsos, di e-commerce, dan lain-lain. Karena apa? Karena menurut kami sekarang itu adalah salah satu cara memasarkan produk yang tidak perlu biaya promosi yang tinggi. Mungkin cukup dengan kuota paket, itu cukup. Kemudian UMKM terkait mamin, makanan dan minuman, kita bantu untuk sampai dapat IPIRT dari Dinkes Kabupaten setempat. Kalau di kami ada namanya program Satria Emas yang membantu untuk pengurusan IPIRT bagi para pelaku UMKM terutama di usaha makanan dan minuman. Oke, terima kasih Mas untuk pemaparannya. Jalur Pemuda ternyata lebih girohnya menata passion anak muda hari ini yang sudah dijelaskan sama Mas Daniel itu juga tadi terkait bagaimana gaya anak muda itu sangat ditingkatkan karena mau passion hari ini sangat dibutuhkan. Oke Mas, terima kasih untuk pemaparannya sementara. Nanti kita dilanjutkan diskusi dialognya. Yang selanjutnya Gus Syafiq. Assalamualaikum Gus. Gus Syafiq. Halo. Salam. Ya, Mas. Selanjutnya jenengan Gus, perspektif orang yang di luar partai politik, apalagi juga berproses di jalur OKP kepemudaan yang notabene hari ini kalau ngomong Ansor Jawa Timur lah, ladangnya Banser dan ladangnya pemuda NU. Monggo Gus, bagaimana pendapat jenengan terkait menangkar bagaimana politik dan pendidikannya yang ada di Provinsi Jawa Timur. Monggo Gus, waktu dan tempat yang menceritakan 20 menit Gus, monggo. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel, Mas Rusdi, Mas Moderator, Mas Ubed. Siap. Nah ini jadi saya karena dari ormas, dari luar parpol, mungkin bisa lebih leluasa, los untuk menyampaikan. Ya. Los dol, Gus, monggo. Kami dari ormas kepemudaan punya perspektif. Kalau tadi dibilang pendidikan politik di PDIP sudah berhasil, buktinya menang pemilu. Kemudian rekrutmen yang saya amati tadi, baik PDI Perjuangan maupun Gerindra menerapkan kaderisasi tertutup. Kaderisasi tertutup dari mulai perekrutan, jadi simpatisan, jadi kader. Ini ada tahapannya dan tidak semua orang kita tiba-tiba jadi kader. Ada proses kaderisasi. Tapi sayangnya Mas, catatan ketika menentukan kepala daerah ini tiba-tiba ada sebagian yang di luar kader.
Nah, ini juga catatan bagi ormas seperti kami ini, catatan bagaimana proses kaderisasi di politik itu ternyata ketika menentukan kepala daerah berubah bukan dari internal kader. Ini berlaku untuk semua partai politik. Kemudian untuk partisipasi keberhasilan pendidikan politik oleh partai politik di Jawa Timur. Ini saya sampaikan ada salah satu rilisnya Alfara, survei terkait data pemilih. Bahwasanya di 2019 kemarin pemilih milenial itu ada 45%. 45% ini milenial yang melek medsos. Tapi dari 45% itu hanya 22% yang mengikuti pemberitaan politik. Nah, berarti kan ketertarikan mereka terhadap politik ini masih rendah. Ini salah satu bukti pendidikan politik di kalangan muda masih belum maksimal ya. Ini saya kira selama ini yang kami rasakan dari organisasi kepemudaan, sosialisasi politik, pendidikan politik yang dilakukan oleh partai ini lebih banyak ke internal mereka. Tadi disebutkan Pak Daniel bahwa ada internal, ada eksternal, ke pendukungnya misalkan ke kader. Tapi yang dirasakan oleh ormas seperti kami ini lebih banyak ke internal partai, dan ada juga pendidikan politik dari penyelenggara pemilu, dari KPU, Bawaslu, itu juga masih formalitas, tidak mengenai substansi pendidikan politik. Karena pendidikan politik menurut kami bukan hanya formal politik ya terkait tingkat partisipasi yang tinggi, tapi juga memahamkan generasi muda, memahamkan masyarakat tentang arti fungsi kekuasaan. Jadi pandangan politik, pandangan orang terhadap politik ini berbeda-beda, Mas. Ada yang menganggap politik ini adalah relasi kekuasaan terkait sistem pemerintahan. Ada. Ini mungkin yang selama ini mendapatkan pendidikan politik ini mereka. Tapi ada juga kelompok yang menganggap politik ini adalah sirkulasi kekuasaan dan kekuatan ekonomi. Ada yang punya persepsi seperti itu. Dan kekuasaan dan kekuatan ekonomi ini diperoleh dengan kompetisi. Dan kompetisi ini yang kalah menjadi penguasa, yang menang menjadi penguasa, yang kalah beroposisi. Ada yang punya perspektif seperti itu. Ada juga yang memahami politik ini secara kritis, bahwasanya politik ini tentang pembebasan individu, tentang ketika ada ketidakadilan sosial, ketika ada penindasan, mereka menganggap ada peran politik di situ. Nah, ini pendidikan politik harus mencakup semuanya, termasuk yang memahami politik sebagai formal politik tadi, tingkat partisipasi yang tinggi terkait perebutan kekuasaan, kompetisi dengan segala cara. Dan ini juga PR partai-partai politik, tanggung jawab bersama sebagai amanah undang-undang terkait pendidikan politik. Sampai saat ini masih banyak politik identitas yang memecah belah. Nah, ini juga karena menjadi amanah undang-undang terhadap partai politik untuk melakukan pendidikan politik. Saya kira ini bukan hanya tanggung jawab partai, misalkan partai Islam. Nah, ini contoh di Madura misalkan. Di Madura ada kelompok garis keras yang sering melakukan politik identitas yang notabene berbasis partai Islam tertentu. Saya kira ini juga tanggung jawab partai politik secara keseluruhan. Baik pemenang pemilu seperti PDIP ini juga punya tanggung jawab politik, Pak.
ketika menjadi pemenang tapi ada ada sisi-sisi yang kalah ini yang kemudian membuat keributan, kemenangan PDIP juga tidak akan nyaman, ya kan? Jadi ini tanggung jawab bersama. Gerindra juga demikian. Jadi pendidikan politik saya kira harus melibatkan eksternal partai, kemudian melibatkan ormas, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya, karena masyarakat awam masih melihat, misalkan dalam pileg, pilkada, ini masih melihat panutan mereka, kemana arahnya mereka akan mengikuti. Jadi sarana yang sangat efektif untuk melakukan pendidikan politik adalah melibatkan ormas maupun tokoh masyarakat di luar partai. Saya kira sistem kaderisasi tertutup oke, boleh semua partai bisa seperti itu, tapi tanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik ini harus disengkuyung, ditanggung bersama-sama oleh seluruh partai politik yang ada. Mungkin itu Mas. Sedikit saja. Nanti Pak Daniel yang menjelaskan. Ini saya kan berguru ke beliau ini. Siap. Sebelum nanti ada pertanyaan, saya mau Gus mau tanya sedikit. Jadi selama ini Ansor dalam ranah politik yang berjalan di Jawa Timur, kan banyak sekali kader-kader Ansor itu lintas partai juga ada dan sebagainya. Terus bagaimana sih pendidikan di internal Ansor terkait pemahaman politik sendiri? Karena Ansor saya sendiri, bagi saya, ketika melihat di beberapa daerah, ada yang di PDIP, ada yang di Gerindra, ada yang di PKB, ada yang di P3. Kalau pemahaman dan pendidikan secara internal Ansor, kami ingin tahu seperti apa sih, Gus? Cara bagaimana moderatnya berpolitik. Tadi kan sudah saya sebutkan bahwa pemahaman politik yang paling pertama yang langsung kita pahami adalah relasi kekuasaan. Ketika ormas ini menjadi subordinatnya partai, ya, berarti kita berhubungan dengan kekuasaan itu ada maklarnya partai. Nah, ini yang dihindari Ansor maupun NU. Jangan sampai ormas yang punya peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini selamanya harus tawasul dengan partai, harus ada maklar partainya. Ini kemudian menjadikan redup peran ormas dalam berbangsa dan bernegara. Ini saya kira juga dilakukan oleh NU. Jadi ada double gerakan, double movement. Ada menitipkan kadernya ke partai juga iya untuk relasi kekuasaan, berhubungan dengan kekuasaan secara langsung juga dilakukan. Ini karena apa? Ormas seperti Ansor yang dengan jutaan anggota NU ini tidak mungkin menyerahkan masa depannya, menyerahkan nasib warganya ke partai politik yang sama sekali atau tidak bisa dikendalikan atau tidak bisa dipengaruhi oleh unsur di luar partai. Misalkan tokoh NU menyerahkan kadernya ke PKB, setelah menjadi kader PKB, menjadi kepala daerah, menjadi dewan, kontrol atas tokoh ini oleh ormas akan sangat rendah, kontrolnya akan sangat lemah, akan kepala daerah ini atau caleg ini akan lebih takut kepada partai politik. Itu yang terjadi. Padahal kita membawa nasib umat yang banyak. Akhirnya harus ada relasi yang langsung kepada kekuasaan, ada relasi yang dititipkan ke partai. Dan saya kira satu partai untuk umat sebanyak ini saya kira kurang. Oke, siap. Jadi kita terbuka saja lah. Kalau misalkan PDIP mau melakukan pendidikan politik di Ansor, kita terbuka lebar. Gerindra, kita terbuka lebar. Oke. Terima kasih. Terima kasih Gus Hafik. Halo, selanjutnya Mas Daniel. Mas
Mas Daniel, halo, masih tersambung nomor. Halo Mas Daniel. Mas Daniel. Masih ngoten. Halo. Halo Mas Daniel. Oh, ya. masih. Mas Daniel, ini minta tanggapan ini Mas. Kalau kesah dalam artian hebat sekali itu. Sahabat-sahabat Ansor bagaimana? Saya sudah catat banyak sekali itu. Siap laksanakan. Jadi mohon tanggapannya Mas dari keluh kesah Gus Syafik bagaimana berlangsungnya praktek politik di lapangan ini seperti itu. Ini menjadi keluh kesah kita bersama. Bahwasanya masuk partai politik itu terkadang harus ada maklar. Harus apa inilah bahasa mungkin bahasa yang di lapangan. Mungkin jenengan bisa memberikan penjelasan sedikit bagaimana sih yang semestinya dan seharusnya. Monggo Mas Daniel, silahkan. Oke, terima kasih. Siap. Ini ketua Ansor yang hebat ini. Siap. Oke, saya sudah catat semua ya. Ada berapa poin itu, sangat banyak. Nah, jadi banyak jalan ke Roma ya untuk mencapai partai politik. Itu banyak cara, ya toh. Ini saya. Yeah. Yang pertama ya kita mulai start dari nol. Artinya dia mulai dari jadi kader dulu, jadi simpatisan, jadi aktivis, jadi kader, baru di penugasan. Ya toh. Itu pola yang satu, pola yang ideal. Yang kedua ada yang datang masuk sebagai profesional karena mereka punya keahlian khusus, punya keistimewaan, ya macam Mas Syafik begini. Kalau datang ke satu partai minta jadi caleg, saya pikir akan dikasih karpet merah, kan begitu. Kan partai kan ingin menang, kan gitu. Artinya itu ada dua. Dia sudah punya jadi public figure, ya toh. Dikenal, punya masa, ibaratnya dia datang bawa kursi, bukan mencari kursi di situ. Kan gitu. Nah, ada pola yang kedua. Ya, itu datang memang orang yang punya keistimewaan, dia punya ideologinya bagus, punya jaringannya bagus, punya logistiknya bagus, kan begitu. Dan juga punya profesionalitas, rekam jejak yang bagus. Nah, kalau 4 hal ini terpenuhi, maka jalur yang kedua itu juga terbuka. Maka di PDI Perjuangan kita buka bukan saja jalur kader, jalur non kader pun kita kasih kesempatan untuk mendaftar. Nah, presentasinya kami atur supaya juga kader yang sudah berproses tidak merasa mereka tidak kebagian. Artinya semua diatur secara proporsional. Nah, ada juga mungkin kader yang datang dengan logistik yang banyak, ya bisa diakomodir juga. Artinya begini, prinsipnya partai politik, ya, kita melibatkan sebanyak mungkin orang. Oke? Dan akhir daripada perjuangan partai politik itu apa sih? Ya merebut kekuasaan secara konstitusional. Jadi partai politik ada untuk menang. Nah, bagaimana menang? Ya kita rekrut orang-orang yang terbaik, orang-orang militan, orang-orang yang punya duit, kan. Tapi juga rekrut juga orang yang berkualitas. Dan ini saya kira semua partai Indonesia hampir menjalankan itu. Nah, orang-orang yang kita rekrut itu di partai kita bina supaya ideologinya sama dengan ideologi partai. Maka ketika saudara masuk partai itu sebenarnya kita sudah meletakkan kebebasan individu kita ke partai. Jadi kalau kita masuk partai itu artinya kita sudah tidak bebas. Itu pernah ingat ya. Karena apa? Kita harus taat kepada aturan main partai. Tradisi partai, hierarki partai. Jadi kalau saya masuk partai sebagai dosen, walaupun pendapat saya benar, kalau partai bilang ada pendapat lain, saya turut pendapat partai. Saya harus mengalah untuk itu. Nah, ini hal-hal ini menjadi penting untuk difahami oleh semua kita ketika kita terlibat dalam partai politik. Ketika kita ingin supaya kebebasan kita itu diambil dalam tanda kutip oleh partai. Kita harus tunduk dan patuh sepenuhnya kepada hierarki, tradisi dan juga aturan partai. Yang pertama ya. Jadi bagi PDI Perjuangan ya kita terbuka untuk semua kalangan untuk berpartisipasi, membangun karir politik yang ujungnya adalah untuk mewujudkan Indonesia yang utuh, adil, demokrasi di dalam bingkai NKRI dan juga berdasarkan Pancasila. Ya, saya setuju dengan Mas Ketua Ansor tadi, politik itu adalah relasi kekuasaan. Tapi bagi saya tetap ormas itu harus independen. Oke. Ormas di Indonesia, ormas pemuda, ormas kemasyarakatan, mereka juga melakukan pembinaan kader internal. Pendidikan politik internal. Saya pikir di GMKI, di Ansor, di HMI kan ada kursus-kursus kader. Dan semua itu pendidikan politik. Dan setelah mereka jadi alumni, mereka boleh masuk di semua partai politik yang senafas dengan
ormas itu sendiri. Jadi ormas ini harus menjadi sumber pengkaderan juga, sumber resources. Saya pikir kalau kita mau cek semua kader partai politik hari ini pasti punya latar belakang ormas. Tidak ada yang datang, ya, ada yang 1-2 yang pengusaha murni, tapi sebagian besar pernah. Jadi kalau saudara masuk ke DPR itu sebenarnya KNP yang diperbesarkan gitu. Karena saya berlama di KNP, jadi ketemu aja pemainnya itu saja. Ya karena memang dari muda kita sudah saling kenal. Ya, jadi banyak hal yang bisa diselesaikan di situ. Itu satu keuntungan. Walaupun datang dari berbeda ormas, berbeda alma mater, tapi ketika kita DPR kita urus, kita menjadi kader bangsa di situ. Nah, saya setuju Mas, keterkaitan politik kaum muda masih rendah. Ya ini memang fenomena umum. Ya, ini kerja keras kita. Saya nggak tahu. Ini perlu terus menerus. Tadi memang generasi milenial ini generasi yang sangat praktis, tidak mau repot, tidak bisa dikerasin, tetapi mereka canggih di dalam memanfaatkan IT. Oleh sebab itu pendekatan-pendekatan partai politik ke depan harus menyentuh mereka. Jadi pendekatan-pendekatan harus tidak lagi konvensional, tetapi partai pun sudah harus adaptif dengan perkembangan teknologi, memahami psikologi dan juga karakteristik milenial sehingga kita bisa masuk meyakinkan mereka untuk terlibat di dalam partai politik. Nah, ini memang pekerjaan yang besar, Mas. Saya pikir pendidik bukan saja partai, ormas juga, dunia pendidikan juga harus berproses supaya mereka lebih aware dengan kehidupan politik, tidak sibuk dengan gadget mereka. Tadi 4S ya. Hanya sun, skin, dan juga sugar dan screen saja. Ya, kita mesti masuk juga ke politik ya. Di situ kita harus didik mereka. Ini tidak mudah karena ini memang fenomena global. Tapi kita tidak perlu berkecil hati. Kita terus Ansor pun harus memberikan pendidikan kepada mereka, kampus-kampus, ormas-ormas kemasyarakatan pemuda juga perlu terlibat. Oke. Saya setuju Mas Syafiq tadi, pendidikan politik harus mencakup semua. Memang kita ini juga serba salah. Kalau mau terlibat masuk ke ormas, mengajak kerjasama, yang bukan grogi, bukan PD Perjuangan, ormasnya yang takut. Ada kesan, waduh nanti ormas ini dicap sudah blok ke partai tertentu. Dan juga kehadiran partai ini kita sebenarnya ingin, tetapi akan memberi dampak. Nanti kalau PD ke sana, PKB-nya kurang kan begitu. Jadi rebutan nanti itu. Oleh sebab itu memang kita membatasi diri untuk supaya tidak secara formal untuk masuk bekerjasama di dalam proses pembinaan. Ya kalau mungkin bisa pun nanti lewat sayap-sayap partai ya. Mungkin PD Perjuangan kan punya sayap partai namanya Taruna Merah Putih. Nah, ini bisa nanti gandeng dengan ormas yang ada untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama. Bukan partainya tetapi elemen pemudanya supaya lebih supaya lebih landingnya lebih smooth ya, tidak mengalami turbulence karena akan dicurigai. Jadi hari ini orang masih melihat parpol itu sesuatu yang dihindari agar supaya dia lebih independen. Oke, yang terakhir saya pikir tadi Mas Habib ini menyatakan apakah PD Perjuangan atau partai-partai tidak mencalonkan kader mereka? Ya prioritas kader Mas. Kalau boleh kader, karena kita sudah didik mereka sudah berproses secara organisatoris mulai dari bawah, naik jenjang itu, dan setiap posisi struktural di partai itu adalah merupakan kehormatan, satu jenjang pengkaderan. Kalau di PDI Perjuangan ya ketua ranting itu selevel lurah, sementara ketua PAC itu selevel camat, DPC selevel bupati, dan DPD selevel gubernur, dan seterusnya. Memang kita sudah plot seperti itu, tetapi kadang-kadang di politik ini juga kan kita tidak bisa maju sendiri. Harus gabungan dari partai politik, sehingga ya sama-sama mencari kader yang bisa di marketable begitu, sehingga ketika disajikan ke masyarakat ya ujungnya harus menang. Nah, kita punya banyak kader, tapi untuk proses-proses pilkada dan juga untuk itu ya memang ada berbagai macam pertimbangan di situ. Karena terus terang kita tidak bisa maju sendiri, ada yang bisa maju sendiri oke, tapi juga kita bisa terikat dengan partai-partai lain yang masuk dalam satu partai pengusung, sehingga semua aspirasi harus didengar, semua kepentingan harus diakomodir, dan muncul satu figur yang memang
bisa diterima oleh semua. Tapi kalau di daerah memang kita mayor mutlak bisa menang, ya kita akan ajukan kader murni dari partai sendiri. Jadi sebenarnya ada partai terbuka untuk kader yang di luar, tetapi juga menyiapkan kader untuk di dalam. Jadi bagi PD Perjuangan kita tidak krisis kader loh, Mas Syafiq. Kami punya kader tuh antrinya panjang tuh. Sudah masuk antrian, tinggal didorong-dorong saja. Kadang-kadang sudah mau didorong, nggak didorong akhirnya dia kabur kan gitu. Tapi memang ingat, politik ini kan merebut posisi. Jadi memang satu posisi untuk satu orang, nggak bisa 10 di situ. Kalau ada 10 ya 9 harus ngalah, satu yang maju. Di situlah kompetisi terjadi. Nah, untuk bisa menang kompetisi ya berbagai macam pertimbangan dan upaya harus dilakukan. Kan? Okay. Tapi tetap bagi PD Perjuangan ada 4 kriteria yang kalau teman-teman mau, yang pertama harus mantap secara ideologi, dan yang kedua track recordnya harus bagus, yang ketiga punya jaringan masyarakat yang bagus, ya tentu dia harus acceptable dan capable dalam kapasitas pribadi. Mungkin itu awal yang bisa saya jawab dari Ketua Ansor dari berbagai macam poin yang sangat banyak. Oke, terima kasih Mas Daniel. Siap. Selanjutnya perspektifnya ini, Mas Rusdi pengen tahu. Singkat aja, Mas. Ya, terima kasih. Paparan banyak. Ya, banyak yang disampaikan termasuk dari Gus Syafiq, Ketua Ansor, termasuk tadi kenapa kepala daerah banyak yang di luar kader. Ya, itu memang semua partai pasti akan mendahulukan kadernya. Kan gitu Pak Daniel ya? Betul. Ya, tapi tidak hanya cukup kemampuan akademis yang mumpuni untuk menjadi calon kepala daerah. Ada harus elektabilitas, pertimbangan banyak yang lain. Akhirnya banyak dari kader, terutama kader partai, yang merasa tidak mampu untuk maju. Apalagi dalam politik demokrasi yang proporsional terbuka, yang untuk mengabdi kepada masyarakat, menjadi anggota legislatif, menjadi kepala daerah harus memperoleh suara yang banyak, itu pasti logistiknya tidak sedikit. Meskipun punya kemampuan, meskipun sudah profesor, doktor seperti Pak Daniel, tetap harus mempunyai logistik. Karena apalagi kalau pileg ya, saingan kita tidak hanya luar partai, internal sendiri nomor urut itu juga saingan kita untuk menjadi anggota legislatif. Kemudian kalau terkait kaderisasi, Gus, kalau di Gerindra itu tidak tertutup. Setiap ada peluang pasti kita umumkan kepada publik. Tapi partisipasinya memang betul kata Pak Daniel, masih takut-takut ikut partai itu. Beda ya kalau ikut diklat Ansor, yang notabene di Jawa Timur ini masyarakatnya mayoritas NU, itu pasti banyak yang ikut. Kalau untuk ke partai politik, nanti takut mereka masih stigma kepada partai politik, itu stigma negatif masih ada. Alhamdulillah tadi ada undangan dari Gus Syafiq terkait kalau memang ada pendidikan politik bisa kerjasama dengan Ansor. Kami sangat-sangat mengapresiasi dan ingin diundang. Meskipun kalau di Pasuruan, Gus, tidak mungkin. Karena ketua Ansornya adalah teman saya di legislatif, yaitu Gus Muafi sama Mas Abdul Karim. Karena memang kalau Pasuruan unik, jadi NU-nya ada 2, NU Bangil sama NU Pasuruan juga, Ansornya juga begitu, ada Ansor Bangil dan Ansor Pasuruan. Jadi kalau memang sekarang masyarakat yang semakin partisipatif, kritis, kemudian update politik itu masih banyak dengan adanya medsos, masyarakat itu yang kurang cek dan recheck informasi yang masuk kepada mereka. Jadi akhirnya banyak yang termakan oleh hoax, berita hoax, kemudian berita yang memang berita yang palsu, hoax, dan lain-lain. Jadi banyak mereka yang kurang cek dan recheck berita yang masuk kepada mereka. Dan saya yakin semua partai politik sekarang ini pasti akan lebih transparan dan akuntabel. Karena apa? Kalau tidak transparan,
itu pasti akan ketinggalan dengan partai yang lain. Mungkin itu dari saya. Oke, Mas Rusdi, terima kasih. Tanggapan sedikit Gus Afik, tanggapan sedikit dari pemaparan dua tokoh politik besar partai pemenang nomor 1 dan 2 secara banyak, secara nasional. Tanggapan dikit aja, monggo. Bagaimana? Penguasaan Republik 2024 ini, dua partai ini. Siap. Oke. Tanggapan dikit. Tadi membuka peluang untuk sahabat-sahabat Ansor yang berminat, ya, tertampung di partai mainstreamnya. Pak Daniel dan Mas Rusdi, ada PR yang sebenarnya menjadi perhatian kita, dan ini setengahnya saya minta pertanggungjawaban Pak Daniel. Jadi di kasus Madura kemarin Pak, di Pamekasan ada demo 10.000 orang NU turun ke jalan gara-gara ketua NU dibully oleh Islam garis keras yang mengatakan gara-gara dukungan NU PDI Perjuangan menang, rezim ini berkuasa. Ini gara-gara NU mendukung Jokowi. Jadi ini menyikapi masyarakat yang mengedepankan politik identitas ini. Ini kebanyakan di Tapal Kuda, Pak, di Madura dan Tapal Kuda. Ini sebenarnya juga tanggung jawab bersama, jangan dilemparkan ke NU dan Ansor saja ini. Bapak yang menikmati kekuasaan sekarang. Jadi ada PR besar bagi kita, Pak, dari umat Islam, terutama Nahdien ini. Menghadapi internalnya sendiri, ini solusinya kan pendidikan politik. Solusinya pendidikan politik, bahwasanya politik identitas itu sudah tidak berlaku dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Politik identitas itu terjadi di masa-masa Imperium Romawi, di masa-masa Khilafah, Khalifah Utsmani, dan lain sebagainya. Dulu antara Italia yang identitasnya Katolik dengan Protestan dengan Kristen yang lain, antara Inggris dengan mana itu Skotlandia, beda identitas agama, antara perang salib, itu kan masa yang sudah lewat. Padahal kita diberi contoh oleh pendiri Nusantara ini, oleh Gajah Mada, untuk Bhinneka Tunggal Ika, untuk melebur identitas agama, identitas suku adat menjadi satu. Nah, ini ada sekelompok masyarakat yang pemahamannya masih mundur jauh ke belakang, identitas politik dikedepankan. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Pendidikan politik partai seharusnya selain di internal, yang saya maksud tadi eksternal, mereka ini yang butuh support. Kalau perlu banpol diarahkan sebagian ke mereka, Pak, untuk pendidikan politik supaya tidak kental politik identitasnya. Ya, kalau perlu ada inilah PDI Syariah lah nanti di sana, Madura. Teman-teman Baitul Muslimin ini, Mas Daniel, ya, yang diharapkan mungkin dihidupkan lagi. Ya, itu PR bersama kita, Pak, kerukunan umat dan demokrasi yang substantif, karena demokrasi intinya kan menghormati, toleransi, hidup bersama. Ini PR kita bersama, jangan dibebankan ke Nahdien saja. PDI sebagai penikmat kekuasaan ini juga harus andil untuk menyelesaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Gus Afik. Ini Mas Daniel, ini semacam malah serap aspirasi ya Mas, tidak jadi masalah, mungkin malah menjadi tambahan-tambahan untuk dibawa ke fraksi ataupun ke Indrapura. Monggo Mas Daniel mau menanggapi sedikit, ada nggak masalah dari beberapa kasus yang ada ini? Monggo Mas Daniel. Oke, terima kasih Mas Ubedil. Okay. Saya kira apa yang disampaikan Mas Ketua Ansor ini sangat berat ini. Di sini baru kita sadar ternyata jadi pemenang tuh nggak enak. Betul, saya pikir ini jadi pergumulan bersama kita. Dua hal tadi, yaitu satu politik identitas, primordialisme, ya toh. Ini dan juga bagaimana yang kedua tadi Mas Afik
ungkap sebentar bagaimana membangun toleransi yang produktif di Indonesia yang sangat beragam. Nah, saya setuju dengan Mas Syafiq bahwa pendidikan politik itu bukan hanya di internal saja, tapi semua pihak perlu terlibat. Oleh sebab itu, ketika kita sudah mulai melakukan pemetaan bahwa ada di wilayah-wilayah tertentu politik identitas itu sangat menguat, dan saya pikir kita harus merekomendasikan supaya di wilayah tersebut ada pembinaan politik yang lebih intensif. Oleh sebab itu, badan pembinaan ideologi Pancasila itu harus kita dorong supaya mengintensifkan. Kadang-kadang orang merasa bahwa identitasnya meningkat itu karena dia tidak tahu bahwa ada orang lain dia belum berjumpa dengan orang yang berbeda, atau dia tidak sadar bahwa ada orang lain di luar dia yang memiliki kemampuan yang sama bahkan lebih, kan begitu? Siap. Sebab itu kita perlu, dan ini bisa terjadi di satu masyarakat yang eksklusif, satu masyarakat yang tertutup. Oleh sebab itu kita perlu mempromosikan nilai-nilai inklusi. Saya kira di saat ini jaringan NU juga sangat kuat sampai ke bawah. Ya saya setuju juga, kita sarankan ke pemerintah supaya dana-dana pembinaan kebangsaan itu Kadit Sospol kita ya, Bakesbang kita mungkin lebih fokus ke wilayah-wilayah yang punya potensi politik identitasnya meningkat. Saya pikir ini muncul ya, tapi ya juga tidak ya. Kemarin di DKI juga ketika kepentingan politik muncul ya juga menjadi problem. Ya, ini mungkin menjadi masalah bersama. Tapi kita boleh zooming lah, Pak. Di Jawa Timur ini coba kita peta di wilayah-wilayah mana, dan juga selain kita melakukan pendidikan politik, kita kembali juga ke perilaku elit politik kita yang bertarung. Supaya kita semua sadar, saya seperti dengan Mas Rusdi juga mesti sadar nanti. Besok-besok kita jangan ketika kampanye untuk mendapatkan suara, isu ini kita keluarkan. Kan begitu Mas Rusdi ya? Kadang-kadang banyak yang mau jalan pintas. Nah, akhirnya ini yang isu tradisional yang dijual. Ya, harusnya kita sudah beranjak ke masyarakat modern. Salah satu ciri di masyarakat modern itu kan diferensiasi masyarakat ditentukan berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan primordial. Bukan kamu dari mana, tapi kamu bisa apa. Nah, tapi kita kan masih kamu dari mana. Seide dengan saya atau tidak. Nah, maka mereka kadang-kadang juga secara sindiran ya teman-teman. Di PD Perjuangan ini sebenarnya sudah tuntas. Nah, bayangkan saya yang Daniel Rohi, orang Kristen, orang Timor, bisa menang di Malang, kan aneh ya. Banyak teman-teman belum terima itu, Mas Syafiq. Secara bergurau mereka bilang, kamu nih. Nah, mereka bergurau, tapi bagi saya, peneliti seperti saya, guruan itu data yang harus serius kita analisis. Itu tidak sekedar guruan. Itu ada nada kekecewaan, tidak terima juga. Kan gitu. Artinya di tingkat elit juga masih ada seperti itu. Artinya mereka belum terlalu rela. Kan gitu. Merasa bahwa harus orang yang pimpin mereka itu harus satu identitas yang sama. Padahal ya sudahlah. Yang identitas itu oke, tetapi ketika kita memilih pejabat publik, ya kita lihat kepada level kompetensinya. Jadi saya dipilih kemarin bukan karena Daniel Roy orang Timornya, ya tapi karena mungkin Daniel Roy sebagai dosen yang bisa berkontribusi. Kan begitu. Nah, itu yang mungkin kita perlu dorong. Kan gitu. Saya satu kali Mas Ubadaillah ini atau Mas Syafiq datang ke gereja, kampanye di gereja pun diterima. Ya tidak lihat ini ansor. Tapi karena memang orang yang bisa diandalkan untuk membangun Indonesia yang beragam, NKRI ini dipertahankan. Oke. Yang kita perlu. Maka saya dulu waktu di KNPI, saya tantang teman-teman kita. Setelah ini Mas Syafiq ini kan harus pilih. Mau jadi pimpinan umat, kah pimpinan bangsa. Kan begitu. Kalau jadi pimpinan bangsa, masuk di PDI Perjuangan. Kan gitu. Kalau masuk jadi pimpinan umat, jadi pengurus di NU seumur hidup. Kan gitu. Nah, oleh sebab itu kita butuh. Nah, saya sering guyon begitu. Dulu kan Mbak siapa ya? Yang fatayat dengan saya dulu. Suaminya barusan meninggal. Saya guyon, Mbak. Besok jadi pimpinan nasional. Ya, jadi jangan pimpinan umat terus. Artinya kemampuan memimpin yang sudah dibentuk di komunitas ini harus diperluas spektrumnya supaya bisa menjadi pemimpin yang diterima oleh semua. Kan begitu. Itu kan perjuangan juga kan. Perjuangan. Kalau Mas Syafiq nanti tiba-tiba calon anggota DPR pusat dari NTT, kan hebat kalau terpilih dari sana. Kan gitu. Dan yang pilih sebagian besar warga gereja, wah lebih hebat lagi. Artinya
sudah dewasa dalam berpolitik kan gitu. Nah, nanti satu waktu juga kalau saya calon dari situ Bondo dipilih lebih hebat lagi kan. Ini contoh-contoh sederhana Mas ya. Artinya ini PR kita. Politik primordial ini kita perlu terus dorong. Memang ini bukan pekerjaan saya, tapi yang kita yang sudah bermain politik jangan manfaatkan itu terus. Kelemahan ini untuk dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral itu salah juga, dosa juga. Kita menabur bara api itu. Nah, harusnya kita berdiskusi di tataran ide. Ya tuh. Jangan berdiskusi, jangan pilih Daniel karena dia orang Kristen, karena dia orang Timur, bukan orang Jawa tuh. Agak boleh. Pilih Daniel, jangan pilih Daniel karena dia tidak pandai, boleh gitu. Artinya jangan membawa-bawa. Ya, begitu Mas Rusdi ya. Nggak tahu. Tadi Mas Rusdi juga. Mas Rusdi punya perda tadi saya menarik. Perda tentang Madin apa? Tentang apa Madin? Ya, madrasah dinia. Pendidikan madrasah dinia. Juga bikin perda tentang sekolah minggu. Warga gereja juga dapat porsi di situ ya. Oh iya, ada Pak, ada. Itu penting. Bukan begitu. Iya, betul. Sehingga saya harus ada juga porsi-porsi. Makanya kalau ada ide bilang, mau membangun apa center misalnya, jangan Pancasila Center, semua bagian ada di situ sesuai porsi yang dimiliki. Kan begitu, karena kita harus membuat Indonesia ini hadir di semua lini. Walaupun Pasuruan itu mayoritas Nahdlatul, tapi juga ada beberapa warga gereja yang perlu diakomodir. Kan begitu Mas Rusdi? Ya, betul. Mereka merasa bahwa Pasuruan itu juga tanah air dia kan gitu. Bukan dia jadi berasa indekos di situ. Kita mesti ini pendidikan politik. Kita membuat orang tidak merasa menjadi tamu di negerinya sendiri. Karena apa? Karena tadi Mas Syafiq sudah tutup bahwa kita ini Pancasila NKRI itu harga mati. Disitulah kita membangun semua basis politik dan perilaku politik kebangsaan kita di dalam membangun relasi kekuasaan maupun relasi di antara sesama warga bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Untuk ini kan diberi kesempatan untuk peserta yang lain untuk bertanya. Monggo sebelum nanti closing statement ada 3 pertanyaan dahulu. Silahkan. Siapa yang mau bertanya bisa langsung ngomong atau chat. Mas Hos, Mas Dwi, halo. Langsung saja, monggo. Langsung aja, nggak apa-apa. Izin Pak Moderator, salam hormat pada senior Pak Daniel. Dan Mas Kodin. Salam takdim pada Gus Syafiq. Ingin bertanya tentang politik dan peran serta partai politik kepada mencerdaskan bangsa ini. Hari ini narasi-narasi Islam kanan selalu tergelontorkan di media. Dan kita tidak bisa memungkiri dan menyalahkan masyarakat yang menerima informasi terkait kabar hoak dan apapun. Karena kita baru merdeka 75 tahun, berbeda dengan negara-negara yang penguasa Eropa yang telah menjajah kita ratusan tahun telah merdeka. Namun kita hari ini seringkali menerima narasi-narasi dari Islam kanan yang baru saja mungkin dari Gus Nur, yang kita tahu afiliasinya dengan siapa, dan mungkin peran serta partai politik ya, mencerdaskan bangsa agar tidak semerta-semerta menolak seperti Omnibus Law. Hari ini masyarakat selalu ricuh Omnibus Law dan turun aksi padahal belum mencerna baik-baik. Dan bagi mungkin partai PDI Perjuangan sampai tingkat anak ranting ya terbentuk. Namun tingkat basis dan gerakan kita berbanding dengan partai ormas yang lain, mungkin Ansor dan lain-lain mungkin jauh tentang pendewasaan dan keilmuan ya mungkin, karena mungkin setiap masyarakat dan kadernya mungkin punya sikap bukan cuma untuk ngomong konstituen saja, namun tentang kenegaraan. Karena kita politik kebangsaan tidak pernah berbicara tentang agama, suku, ras, dan golongan. Seperti itu, Pak. Mungkin sikap dari partai politik sendiri hari ini menyikapi seperti orang-orang garis kanan, karena kita kultus anak-anak muda ini takutnya satu, Pak. Jujur, partai-partai yang di luar pemerintah, seperti PKS ya tentunya, yang punya kursi 8%, itu nantinya anak-anak akan bertambah, partainya kursinya akan bertambah, karena ada sekolah integral, Islam terpadu, ya bunaya, dan nafas-nafas Syiah yang berbau Islam. Begitu, Pak. Kan kalau Nahdlatul Ulama mungkin ada yang menggelorakan seperti Gus Reza, Gus Kausar, dan Gus Baha yang selalu mensiarkan agama di media hari ini. Namun masyarakat tidak semua paham tentang keagamaan dan kenegaraan.
Sehingga peran serta politik itu sangat penting. Mungkin menggandeng pondok pesantren, santri-santri pondok pesantren untuk lebih vokal dan ngomong kenegaraan, Pak. Karena kita takut narasi-narasi itu akan membuat negara kita rancuh seperti Gus Nur dan koloni-koloninya yang mungkin tidak pernah ngaji ya. Itu membuat kegaduhan sangat sekali. Hari ini selalu bilang tentang kiai, gimana, dan Habib itu harus jadi presiden dan lain-lain. Padahal kita tahu, kata Agus Nyoto, bahwasanya kasta dibagi 7, dan Brahmana, Satria, Waisa, dan Sudra. Dan kalau kita maknai Brahmana adalah kiai, kiai tidak di politik, tapi menjadi penasihat politik. Dan para kiai lah yang memikirkan para negara, dan politikus menjadi penjalan pemerintah. Begitu Pak, salam takdim dari saya, Pak Daniel. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Kozin. Mungkin langsung ditanggapi aja Mas ya, biar langsung enak juga. Ditanggapi yang pertama terkait sikap ini Mas Rusdi dulu. Yang muda dulu kayak apa coba gantian. Ya, terima kasih Mas Kozin. Karena ya selama ini politik identitas di kita itu sangat, apalagi sekarang ya, ada yang menyebut radikal kanan, Islam radikal, kemudian radikal kiri yang tidak boleh tumbuh kembali. Nah, ini memang kalau secara konstitusi sudah ditetapkan bahwa dasar kita adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, itu sudah absolut tidak bisa diganggu-gugat. Itu sudah mewadahi kebinakaan yang ada di Indonesia. Tapi memang politik identitas banyak yang menunggangi. Banyak yang menunggangi. Seperti saya ini santri, lulusan tambak beras, ya, karena saya mencalonkan diri dari Gerindra, dianggap Islam radikal. Sedangkan tempat saya, basis Nahdien, yang Islam Nusantara atau Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, itu memang tidak bisa dihindari. Sedangkan sekarang di-upload satu aja di medsos, wah, sudah menjadi isu yang sangat cantik. Nah, itu sudah pernah saya alami, dianggap keluar dari NU karena bukan dari Gerindra, yang melihat di pusat karena banyak dianggap didukung oleh Islam garis kanan. Nah, ini politik seperti ini memang masih ada di daerah kita. Nah, bagaimana pendidikan politik bisa efektif? Kalau menurut kami, yang pertama bagaimana kita merangkul, menjadikan mereka dalam bingkai kebinekaan. Mau. Kalau pada dasarnya mereka tidak mau, ya harus dilokalisir. Jangan sampai paham tersebut itu berkembang. Itu saya sepakat. Kalau itu. Nah, karena apa? Karena kalau paham itu berkembang, bisa menciderai kebinekaan kita. Bagaimana yang mayoritas seperti Pak Daniel, akhirnya tidak akan bisa memperjuangkan hak dari katakanlah agamanya. Kan gitu. Nah, itu cukup. Jangan bahas kalau politik kebangsaan, kita tidak boleh membahas terkait masalah agama, suku, ras, dan lain-lain. Masyarakat kita masih banyak yang dimanfaatkan oleh politik identitas tersebut. Kadang sekarang adanya medsos, Facebook, Instagram, kemudian Twitter. Orang tidak punya kompetensi sudah bisa menulis hal yang provokatif di situ. Nah, ini yang perlu diadakan pendidikan terkait bagaimana, padahal mereka juga hati-hati, kadang terlanjur menulis hal yang di situ melanggar undang-undang ITE, kan kasihan juga. Nah, ini yang perlu kita sadarkan. Nah, memang itu kalau terkait juga Omnibus Law, sebenarnya ini bukan domain saya dan Pak Daniel karena ini kewenangan pemerintah pusat. Jadi memang kalau saya pribadi masih belum menelaah isi secara rinci dari undang-undang tersebut. Mungkin itu Mas Ubed. Oke, terima kasih pemaparan yang sangat jelas dari Mas Rusdi. Selanjutnya Mas Daniel
Monggo Mas. Ini dari kadernya sendiri Mas. Ini Mas Khozin ini kader PDIP Bojonegoro. Mas Daniel, halo? Oke, siap. Oh, ini kadernya yang tanya Mas. Kadernya sendiri. Ya, hebat. Oke. Semoga terus berkarir. Mulai dari amin. Ya, mulai ranting, amin. cabang sampai dengan DPD dan DPP. Jadi Mas Khozin pertama harus sudah ikut pengkaderan belum di partai? Pratama ya nanti. Saya kesekretariatan Pak Daniel, saya masuk karena mungkin jaringan senior gitu. Jadi nanti terus meningkatkan kapasitasnya, mulai dari kesekretariatan nggak apa-apa. Semua punya peluang yang sama untuk mencapai jenjang politik yang diimpikan. Saya terus terang tidak terlalu kuasai tentang apa yang disebut yang tadi. Memang kita tidak bisa hindari lah politik identitas primordial. Oke. Mungkin selama waktu zaman Orde Baru ini ditekan. Saya ketika kebebasan itu dibuka, ya ini jadi meledak. Jadi kita menanggung ledakan yang dulu mungkin kita tidak ikut menabur ya. Ya saya pikir yang pertama ya secara alamiah kita harus belajar untuk beradaptasi dengan situasi. Ya toh. Kalaupun ada mereka melaksanakan hal-hal yang kita anggap kontroversi, ya kita juga tidak usah terlalu bereaksi berlebihan. Ya, karena mereka juga masih saudara sebangsa kita. Nah, secara konseptual atau dalam pendekatan yang lebih makro, ya kita mesti memperkenalkan satu sistem pendidikan kewarganegaraan yang lebih bisa membuka wawasan mereka ya tentang kemungkinan-kemungkinan di masa depan dan juga bahaya-bahaya yang diakibatkan kalau kita masih menganggap politik identitas itu primordial itu sesuatu yang akan diangkat. Nah, itu kita perlu membuka cakrawala mereka. Memang ini butuh waktu, tidak bisa sekarang. Yang kedua tadi, ke pemain politik kita perlu menjaga etika. Jangan sampai memanfaatkan kelemahan rakyat ini untuk menjadi kepentingan politik elektoral. Ini saya mengkritik diri kita sendiri ya. Itu juga kita hindari. Ya, sampai karena ini muncul ketika mulai banyak partai politik, kita masuk multi partai ini menjadi satu yang tumbuh subur atau mengemuka. Dan yang ketiga ya kita mesti mulai sekarang membuka dipelori oleh pemerintah, membuka ruang-ruang publik untuk semua warga masyarakat bisa berinteraksi di situ. Ya, ini yang disebut dengan cascading affiliation, satu zona netral untuk semua warga masyarakat itu tanpa memandang suku, agama, ras, mereka bisa berinteraksi. Apakah ruang seni, ruang olahraga yang dimana memang bebas hal-hal yang berbau primordial. Kan waktu main sepak bola kan tidak tanya kamu agama apa, kamu ya, yang penting bisa tendang bola kan gitu. Orang mulai mempersoalkan ketika masuk politik. Di seni juga mungkin hal-hal ini relatif tidak terlalu menjadi masalah, justru menjadi masalah di politik. Oleh sebab itu, di politiklah yang kita mesti waspadai dari awal ya. Jadi internal juga kita mulai didik kader-kader kita untuk melihat bahwa keberagaman itu satu harga mati ya, satu hal natural yang nggak bisa ditolak, nggak bisa dihindari, tapi kita harus bisa terima sebagai satu kenyataan. Nah, ini harus kita tanamkan supaya muncul kader-kader yang memang tidak tergoda untuk memainkan isu ini menjadi kepentingan elektoral. Saya pikir itu. Okay. Nah, yang ketiga saya kira peranan tetap kita menggantungkan diri kepada teman-teman kita NU dan Muhammadiyah, ormas-ormas Islam yang besar ini yang memiliki daya jangkau yang luas. Karena terus terang partai politik tidak bisa masuk ke situ. Karena itu wilayah-wilayah yang agak steril dari partai politik gitu. Yang bisa masuk situ ya orang yang memiliki basis teologis ya, yang bisa melakukan dialog sehingga bisa diterima gitu ya. Kita tetap punya harapan supaya harapan teman-teman kita dari NU untuk mempromosikan Islam Nusantara itu menjadi viral yang bisa merubah cara berpikir dan cara bertindak dari teman-teman kita, saudara sebangsa kita yang mungkin belum menyadari itu.
Jadi kita tetap tidak boleh mengambil langkah represif kepada mereka ya. Tetap kita melakukan persuasif. Karena kita tidak bisa membangun negara ini, membangun persatuan dengan kekerasan, tapi dengan pendidikan, kebudayaan, memperbaiki ide, dan juga membangun persaudaraan yang lebih real di tengah masyarakat. Nah, itu memang butuh waktu. Amerika juga butuh waktu untuk menghapus diskriminasi di antara mereka, walaupun mereka sama satu agama. Di Amerika dulu ngeri. Itu sesama Kristen kulit putih lawan Kristen kulit hitam. Itu perlu ratusan tahun untuk tuntas. Nah, kita di sini juga kita harus tabah calon-calon pemimpin yang ke depan. Kita harus bangun pemimpin yang betul punya basis keberagaman itu menjadi satu pijakan dia untuk membangun kepemimpinan. Mungkin itu, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini Gus Afik, sedikit Gus, biar sebagai pelengkap. Monggo Gus, dengan tanggapan. Balik ke pendidikan politik, Mas. Jadi yang perlu kita lakukan adalah revitalisasi pemahaman atau pendidikan politik ya. Politik tidak hanya formal politik tadi, tapi juga pendewasaan politik ini perlu. Pendewasaan politik supaya proses kompetisi merebut kekuasaan ini secara bermain dan tidak menimbulkan bencana di masa depan ketika cara-cara yang dipakai adalah cara-cara yang seperti politik identitas yang akan secara jangka panjang akan menimbulkan kegaduhan. Ini juga pendewasaan politik atau melakukan revitalisasi pemahaman ini politik. Kemudian ini sebagai bentuk kami dari Ormas Ansor, Pak Daniel. Ini seperti yang disampaikan Pak Daniel tadi, mau jadi pemimpin agama atau pemimpin bangsa. Ini menarik nih Pak Daniel. Saya selalu tantang teman-teman Ansor juga begitu. Kalau Oke, memang disadari atau tidak, Ormas dari tingkat mahasiswa, PNI, IHMI, DMNI, dan lain sebagainya ini sebagai sumber kaderisasi pemimpin ada di situ. Jadi partai seharusnya juga memberi perhatian yang lebih kepada ormas kepemudaan sebagai harapan baru bangsa ini yang bisa membawa misi toleransi, keberagaman, dan lain sebagainya. Ini ada perhatian. Jadi nanti kalau ada teman-teman Ansor yang nyalek ke PDIP ya mohon diizinkan dikasih inilah. Kasih karpet merah nanti. Dikasih karpet merah. Oke, Mas, terima kasih. Terima sekali Pak Daniel dan Mas Rusdi. Terima kasih. Oke, nggak terasa nggih, hampir mau 2 jam. Pertanyaan terakhir mawon, bosen Salatiga. Terakhir, monggo yang mau tanya terakhir sebelum closing statement dari semua materi. Monggo ada pertanyaan yang lain? Sinten? Ada nama buatan? Monggo. Dari ini ada teman-teman PMI. Monggo. Ada yang mau tanya? Cukup kayaknya. Cukup. Cukup nggih. Nah, nggih. Untuk terakhir closing statement dari semua pemateri dulu. Dari diskusi ini bagaimana menangkap pendidikan politik, ingin closing statement dari satu persatu. Dari yang paling muda dulu. Yang paling muda nih Mas Afik atau Mas Rusdi? Saya Mas Rusdi. Ya, terima kasih Mas. Sama Ansornya. Oh siap. Satu komandan. Siap. Closing statement Mas, bagaimana untuk harapan ke depan di pendidikan politik Jawa Timur, harapan jenengan dan apa yang akan dilakukan Gerindra langkah konkret ke depan. Monggo. Mas Rusdi dulu, monggo. Ya, jadi yang pertama untuk bagi para muda, melek politik itu perlu, karena politik itu juga di dalamnya terdapat peluang-peluang informasi yang banyak dan pasti bermanfaat. Contoh dengan Undang-Undang Omnibus Law yang sekarang
meskipun saya sendiri belum melihat detail terkait undang-undang yang disampaikan oleh Presiden Pak Jokowi, salah satunya adalah nanti kita mendirikan badan usaha perseroan terbatas bisa hanya beberapa orang. Dan kalau kita sudah bisa, dan tidak ada minimum modal yang disetor. Nah ini kan peluang. Kalau kita sudah punya perseroan terbatas, berarti kan kita bisa mengakses permodalan di perbankan. Nah inilah anak muda harus melek politik. Salah satunya seperti itu. Kemudian anak muda juga sebagai pemuda itu harus pintar-pintar untuk memilih politik meskipun demokrasi kita ini masih mencari bentuk. Jadi jangan sampai salah pilih dalam keputusan politiknya. Kemudian yang terakhir yang perlu kita pelihara yaitu politik demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wadah kebinekaan kita sebagai masyarakat Indonesia. Mungkin itu Mas Ubed. Oke, terima kasih Mas Rusdi atas closing statement-nya. Yang selanjutnya Gus Hafid dulu. Monggo Gus. Closing statement untuk Ansor, terutama di wilayah politik Jawa Timur. Monggo Gus. Terima kasih. Jadi muaranya pendidikan politik ini adalah semuanya menuju demokrasi yang substantif menurut saya, yang penuh toleran, penuh berkekuasaan tanpa berdarah-darah, tanpa tumpah darah. Artinya demokrasi substantif ini menjadi tujuan kita bersama. Setelah pendidikan politik ini kita matang, kita dewasa berdemokrasi, insya Allah bernegara, kita sebagai warga ini, kehidupan kita berbangsa bernegara ini akan lebih sejahtera, lebih aman, lebih membahagiakan. Mungkin itu saja pendidikan politik yang bermuara untuk mendewasakan demokrasi kita. Oke, terima kasih Gus Hafid. Yang terakhir politikus senior Mas Daniel, closing temannya untuk semuanya. Monggo Mas. Terima kasih. Saya menyambung apa yang disebut Gus Syafiq tadi. Betul, muara daripada pendidikan politik ini adalah ciptanya demokrasi yang substantif, bukan prosedural. Oleh sebab itu, karena indeks demokrasi kita masih sedang, itu satu ukuran kuantitatif yang menjadi acuan kita. Oleh sebab itu, pendidikan politik adalah mati. Terputus nggih? Kelihatannya terputus, Mas. Oh nggih. Terputus nggih. Kayaknya sinyalnya beliau. Oh, masuk lagi, udah masuk lagi kok. Daniel? Halo? Nggih. Kayaknya terputus nggih. Wakili moderator. Oh nggih. Oke. Nggih. Karena mungkin beliau terputus, saya mewakili dari kru dalam artian komunitas Averus dan lain sebagainya. Terima kasih kepada satu PW Ansor atas kontribusi pikirannya terhadap diskusi ini. Mungkin nanti insya Allah kita bisa sambung silaturahim dan silaturasa dengan PW Ansor secara offline. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan bisa juga nyambung dengan Mas Rusdi yang mungkin kita juga sering kok main ke Pasuruan gitu. Bisa lanjut sama webinar kali ini dihadiri Insinyur Haji Joko Widodo di bawah. Oke. Mungkin penutup mawon untuk dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mas Daniel telepon.
Oke, ini mau masuk beliau, masuk dulu beliau. Nggih. Mas Dani telepon bentar. Internetnya terputus sudah katanya. Sambil nunggu nggih. Sambil nunggu beliau kalau bisa masuk. Pulau chat kedap. Nggih. Untuk mungkin selanjutnya mungkin harapan kita bisa offline dan harapan kita pandemi COVID-19 ini bisa selesai, kita bisa beraktivitas, bisa bertemu secara offline, bisa temu sapa dan sebagainya. Kita harapannya politik di Jawa Timur ini menjadi acuan dan menjadi salah satu barometer dan menjadi patronase politik yang ada di Indonesia. Karena politik di Jawa Timur ini sangat asik kalau kita pahami, karena menjadi pertarungan secara nasional juga di Jawa Timur. Mas Daniel ngechat minta diakhiri saja karena kayaknya sinyalnya nggak terlalu bagus beliau. Oke. Untuk menutup waktu sebelumnya, saya pribadi saya mohon maaf yang sebenarnya ada kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas. Kalau nanti ada waktu kita silaturahim ke PW Ansor sama Mas Rusdi. Pak Jokowi itu Mas di bawah. Siap.